Mbak Dita percaya nggak? Aku tuh sampai nangis sama mamaku. Kalau ingat aku masih nangis, aku tuh bilang sama mamaku apa? Aku bilang, Mah boleh nggak? Mama nggak pergi ke Hong Kong. Aku nggak sekolah nggak apa-apa. Mama nggak usah ke Hong Kong. Aku bilang. Terus begitu jadi di 6 bulan setelah itu, terus suami resign karena aku pulang duluan, habis itu disusul suami. Udah jadi barangnya, warnanya pudar semua. Puluhan juta. Dong Mbak, saya di Kalimantan temenan saya tuh sama biawak ya, kebetulan. Karena bener-bener di tengah hutan sawit Mbak. Ya Allah sedih banget. Jadi kalau misalnya lagi tantrum tuh anak nangis, saya ikutan nangis dah teriak. Welcome back to Heart Talk with me Dita as your host. Hari ini kita kedatangan seorang entrepreneur yang masih muda banget, tapi juga nggak cuma entrepreneur, dia juga konselor ASI, kemudian influencer juga. Jadi mudah-mudahan nanti kita ngobrolnya bisa dalam dan seru banget. Aku kenalin dulu Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih udah hadir di sini jauh-jauh dari Klaten. Iya, Klaten. Bener ya? Kesini harus pakai visa ya. Lewat imigrasi dulu. Iya. Karena di luar radar. Di luar radar. Oke. Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih Lovis sudah ngajakin aku buat ketemu. Aku dong yang sangat terharu bisa menyempatkan waktu ya. Sebenarnya kesini buat belajar sama Mbak Dita sih saya. Masa sih? Mau belajar apa? Bisnis. Oke, Mbak Rizka. Aku yakin banget followernya Mbak Rizka, karena Mbak Rizka influencer, pasti udah kenal banget ya Mbak Rizka dari sosial media gitu ya. Cuman mungkin lebih bisa cerita nanti ya dari awal sampai akhirnya gimana sih Mbak Rizka itu mulai dari kecil sampai sekarang secantik dan sekeren ini. Wow. Tapi aku mau buka sedikit dengan pengalaman aku ke Mbak Rizka. Okay. Bukan pengalamanku Mbak Rizka ya, pengalamanku mencoba produknya Mbak Rizka. Jadi aku tuh Mbak, beberapa waktu yang lalu ngajakin tim ke Klaten kan, ke River Moon sebelahnya, gitu ya? outing. Okay. Terus kayak mau makan di mana ya pas mau pulang dari outingnya itu. Terus oh ya udah nanti kita coba aja nyari-nyari yang sekitaran mau pulang ke Jogja. Nah nyari-nyari tuh. Terus aku tuh kayak lihat di Google Map gitu kan, Mangut Karso. Nah, emang kan mikirnya yang legendaris tuh apa sih gitu kan di Klaten, pengen nyobain karena Klaten tuh kan selalu bukan jadi kota yang kita datengin kan. Iya bener, jadi kayak buat lewat doang. Maksudnya ke Solo atau kemana. Nah terus kayak apa sih Klaten tuh, kayak orang Jogja tapi nggak kenal Klaten sebenarnya. Terus akhirnya pas ngeliat-ngeliat gitu, ya ada Mangut Karso nih, penasaran. Ya udah datang ke sana, padahal itu dari River Moon sekitar 30 menit kan. Iya, menurut agak aku jauh. Klaten 30 menit itu jauh gitu kan, jauh. Terus akhirnya pas ke sana nyobain dan enak banget, dan di luar dari ekspektasiku ternyata yang itu tuh baru, bukan yang benar-benar legendaris yang udah lama gitu loh. Jadi kayak jadi penasaran kan, ini yang punya siapa sih gitu. Makanya terus posting, ajak teman-teman, tim kan waktu itu 2 hari berturut-turut aku kesana sama beda tim. Ada rombongan sebis, wah saya bilang alhamdulillah revenue. Makasih loh Mbak Dita. Besok kalau ini harus ada potongannya ya. Siap. Gitu. Oke, kita mulai dulu sama supaya lebih cair ya Mbak. Kita baru kenal kan? Iya. Baru ketemu. Ini ada pertanyaan yang udah dibuat sama tim, mesti jawab dengan cepat. Wah, ini. Kalau enggak nanti push up. Aduh, jangan. Game mana yang kamu pilih? Gamenya adalah mana yang kamu pilih? Usaha baru atau konten viral? Usaha baru. Berarti kontennya nggak viral. Nggak apa-apa, asal usahanya. Oke, me time atau acara komunitas parenting? Acara komunitas parenting. Wow. Masak bareng anak atau nonton film favorit? Nonton film kalau itu. Kayaknya ini ya, Mangut ya, tapi tetap nonton ya. Iya. Konten spontan atau konten terencana? Konten terencana. Oh ya?
Yang itu suaminya ngacak-ngacak rambut itu juga? Iya, Itu terencana. direncanain. Gendongan model klasik atau kaos ibu menyusui? Kaos ibu menyusui dong. Karena jualannya tetap. Iya. Oke, kalau ini sekarang game yang kedua, mesti dijawab dengan 3 detik. Aduh. Ada ini nggak ya, detikan? Sebut 3 aktivitas yang paling membuat kamu bahagia. Bingung saya. Main sama anak, terus traveling, sama di kamar mandi. Waduh, ngapain tuh? Sama kayak Nonton drakor. Jadi saya tuh cuma punya waktu nonton atau waktu aku batasin diriku sendiri ya Mbak Dita buat nonton itu cuma di kamar mandi. Tapi Karena 2 kalau- jam, sama aja dong. Enggak sih. Kan udah diketok anaknya. Oh gitu. Ibu. Udah berapa lama paling lama? Rekor paling lama? Enggak pernah 1 jam, kayak cuman setengah jam. Masa? Iya, setengah jam. Berarti ini ya, 45. series ya nontonnya ya? Iya, jadi nggak masalah kalau misalnya diputus tuh nggak Aku masalah. tuh nggak bisa loh nonton series. Kenapa? Candu. Tagihan. Iya, makanya aku ngeset batasan di situ. Dia harus di kamar mandi dan jadi, kalau udah harus keluar. aku tidak pernah nonton di luar kamar mandi. Jadi Kayak kayak kepikiran loh. Kadang jeleknya tuh kalau nyetir gitu kayak nonton dulu di dalam mobil loh bisa lama. Ntar dulu ya, nonton dulu. Nah itu nggak bagus. Kayak aduh, nggak deh kalau series. Lanjut ya. 3 hal yang selalu kamu bawa saat bepergian dengan anak-anak. kalau traveling itu obat-obatan, baju renang sama oskadon buat saya ya kalau pusing ngurusin anak-anak. Duh aku bisa relate banget lagi. 3 menu favorit yang kamu masak buat keluarga. Nggak pernah nih kayaknya. Sop iga, Oh bisa ya masak ya? bisa dong. Oh, oke, baik. Sop iga, tahu kupat kesukaan suamiku sama telur. Goreng. Penyelamat semua ibu ya, telur. 3 tips singkat buat ibu yang ingin membangun bisnis sambil ngurus anak. Persisten, nggak milih-milih, sama punya daya juang sih ya Mbak Dita. Gitu ya? Iya nggak menurut Mbak Dita? Aku tidak ngurus anak. Ini malah aku pengen belajar ya. Oke. Karena tadi kan cerita, kalau di rumah itu nggak punya neni, nggak punya mbak juga. Itu aku selalu kayak merasa kecil dan lemah dengan ibu-ibu yang hebat seperti ini gitu. Aku justru ngerasa masih belum sebesar itu, selegowo itu kayak ibu-ibu yang lain untuk membiarkan anaknya tumbuh sih. Sebenarnya aku nggak tahu aku salah apa enggak ya gitu, karena nggak punya neni, nggak punya ART itu karena kalau ditanya nih sekarang semuanya dari usahaku, aku jadi content creator, jadi ini jadi itu. Kalau ditanya sama orang yang belum kenal ini ngapain gitu tuh aku selalu bilang aku ibu rumah tangga. Dan aku memang itu yang aku bawa gitu. Passionnya itu ya. Passionnya. Senengnya itu. Jadi suamiku tuh juga protes. Kenapa sih nggak mau pakai ART aja gitu kan? Karena kan kalau banget gitu. kalau mumet kan ke dia ya Iya, gitu. betul. Jadi tempat yang pertama kali buat dimarah-marahin kan. Iya gitu. Tapi kayak aku enjoy di sini gitu dan aku bangga dengan ibu rumah tangga Ya itu. sih, bangga banget sih. Itu kerjaan sampai 24 jam nggak sih? Istirahat bisa sampai 8 jam itu surga. Nggak bener mungkin. kan? Apalagi kayak deadline kerjaan, nunggu gitu kan. Tapi kita mulai dari awal aja dulu Boleh. ya, supaya runtut gitu. Oke. Boleh diceritain Mbak Rizka dari kecil, lahirnya di mana, sekolah, ngapain sampai sekarang? Pahit tuh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Pahit itu kan Nanti yang saya nangis. nggak ada tisu. Oke, jadi kalau cerita backgroundku, aku nggak tahu harus mulai dari mana ya Mbak. Aku ngerasa masa kecilku tuh masa kecil yang biasa aja sih. Maksudnya ya kayak anak-anak yang lain. Gitu. Sekolah di sekolah negeri, lahir di Klaten. Kebetulan bapakku sama ibuku tuh pegawai swasta yang akhirnya resign terus bikin usaha sendiri. Jadi mereka tuh usaha konveksi. Nah baju ini kan juga part dari itu ya. Jadi aku dikasih kemudahan sama Gusti Allah gitu untuk dapat privilege itu. Bapak udah lama kerja di konveksi. Jadi ibaratnya kalau aku sering ngomong sama orang tuh, kenapa usaha kaos ya? Karena saya lahir aja di kain. Gitu. Bapak sama ibu emang dari dulu kerjanya di kain gitu, di kaos. Bikin Terus- baju dulu waktu kecil juga bikin sendiri ibu, bapak? Kayaknya sih nggak sengurusin Nggak ya? itu ya. Tapi mending yang mana yang cuan ya? Terus SMA dan SMA di Klaten gak pernah pergi-pergi Mbak, jadi cuma di Klaten doang tuh sampai SMA pengen punya cita-cita kuliah tapi ternyata tidak bisa karena waktu itu
Bapakku bangkrut. Jadi bapak bangkrut, ibu. Tahun berapa itu? Sorry aku potong. Pas ada 2000. event apa tiba-tiba itu? Maksudnya Pilkada. oh pilkada. Iya, waktu itu ada pilkada kan, terus dapet kaos yang gede-gedean. Ya terus Nggak dibayar. yang nggak dibayar, biasalah ya gitu. Waktu itu kan sering banget, banyak banget kasus itu gitu. Dan bapakku juga salah satunya. Itu sampai aku kuliah nggak bisa gitu. Padahal waktu itu dia SMA 2, itu SMA waktu itu lumayan favorit karena aku masuk kelas imersi yang pengantarnya pakai bahasa Inggris itu pertama kali. Mantap. Gitu kan. Jadi kayak dari sekelas tuh yang nggak bisa kuliah aku sendiri. Jadi kayak mama juga pergi ke Hong Kong jadi TKW. Ya Allah, aku merinding loh dengernya. Nggak, soalnya konveksi, maksudnya udah punya bisnis, jalan gitu ya. Terus tiba-tiba harus ngalamin itu nggak gampang sih. Itu berat sih. Berat banget. Jadi dari awalnya tuh Dan harus langsung flip ke Wow. Hong Kong gitu, itu kan nggak mungkin kepikiran waktu punya usaha, itu nggak akan mungkin kepikiran kan? Mbak Dita percaya nggak? Aku tuh sampai nangis sama mamaku. Kalau ingat aku masih nangis, aku tuh bilang sama mamaku apa? Aku bilang, Mah boleh nggak? Mama nggak pergi ke Hong Kong. Aku nggak sekolah nggak apa-apa. Mama nggak usah ke Hong Kong. Aku bilang. Tisu Tapi dong. mama bilang nggak apa-apa, ini buat sekolah kamu gitu kan. Dan pada saat itu aku juga ngerti kondisinya mama memang lagi nggak baik gitu karena itu tuh utang datang tiap hari Mbak Dita. Itu bener-bener yang kayak aku tuh harus ngalamin bang harian itu tuh beneran yang setiap hari datang gitu kan. Jadi kayak aku tahu juga jadi mamaku tuh sesak banget pasti gitu. Kayak aman sih Mbak. Terus lanjutin Mbak. Oke. Terus jadi itu berapa lama? Dari waktu SMA itu? SMA mulainya tuh SMA kelas 1 kelas 2 gitu. Emang mas sebentar sih di sana, sekitar nggak nyampe 1 tahun. Cuman kan proses yang aku minta sama mama itu menurutku pada saat itu menurutku sangat dewasa gitu loh. Itu tuh sampai kan aku minta, teman-temanku kan pada punya motor. Aku tuh sampai minta beliin Vario Pak gitu. Waktu itu ditunda-tunda terus sampai akhirnya bangkrut itu kan. Aku pengen beli motor Vario gitu sama papa nggak? Nanti akhirnya gitu. Aku sampai bilang aku nggak apa-apa, aku minjem naik motor temanku nggak apa-apa. Aku nebeng selama 3 tahun tuh aku nebeng temanku terus gitu. Nggak apa-apa, mama nggak usah pergi gitu. Tapi mama ya berat juga ya mungkin yang dialami mama sama papa aku juga nggak tahu gitu. Akhirnya mama sama papa pergi dan aku di sini gitu. Aku di sini sama papa itu ada masanya ya Mbak Dita, papaku itu kan udah nggak kerja di situ lagi. Papaku tuh ngojek. Setiap pagi tuh dia ngojek, terus abis itu dia tuh kalau mau berangkat sekolah nih, aku sama papaku tuh diem-dieman duluan berangkatnya. Kenapa? Karena uangnya ngojek itu cuman bisa dipakai buat makan 4 porsi, gudangan 4 porsi. Sedangkan di rumahku tuh ada 5, ada adikku 2, aku, papaku sama nenekku. Jadi ada 5 orang, tapi kita cuma bisa beli 4. Jadi kita berangkat duluan. Kalau yang berangkat duluan kan berarti nggak usah makan. Ya ampun. Kayak gitu. Jadi Ya. sacrifice buat keluarga ya. Itu lumayan sih. Terus akhirnya aku bisa menerima ya. Aku nggak tahu itu sebuah penderitaan apa enggak, karena pada saat aku mengalami ya itu berat banget. Tapi pada saat kondisi sekarang, ternyata juga banyak yang lebih berat juga yang lain gitu. Selama habis lulus sekolah, aku akhirnya ke Jakarta. Ke Jakarta itu dengan ijazahku nggak diambil. Karena belum Bayar sekolah. Jadi aku kerja di Jakarta tuh masuk aja dengan koneksi. Waktu itu pertama kali di tahun 2012 gajiku 800.000. Ya ampun. Jadi admin. Kenapa berani banget ke Jakarta? Gak ada pilihan lain. Di Klaten jadi jaga toko bayar. Aku sempat jaga toko di Klaten, salah satu toko buku gitu. Bayarnya 400.000. Waktu itu ya, Waktu tahun itu, ya. Tahun berapa kan itu mulai itu? 2012. 2012. Iya sih, sekitaran. Tapi itu rendah banget sih di Jogja, mungkin udah 1 juta. Ya karena mungkin aku nggak punya 1.500.000. ijazah juga Oh, ya karena nggak punya gitu. ijazah ya. Aku nggak tahu juga deh teman-temanku gimana karena aku nggak nanya juga sama mereka ya gitu. Akhirnya berangkat di sana, alhamdulillahnya dapat kesempatan gede nih, misalnya kesempatan pegang klien-klien yang lumayan gede. Tapi ya gajinya ya segitu. Kerja di mana?
kerja di perusahaan safety uniform. Jadi Safety masih kaos, uniform, masih konveksi. garment juga, tapi dia perusahaan baju anti api, terus kayak apa sih vest buat keamanan orang-orang Freeport gitu-gitu. Oh gitu. Boleh balik dikit ya. Oke. Karena aku mungkin punya background yang hampir sama tapi nggak se ekstrim itu ya. Ayahku kan juga meninggal waktu aku umur 19 tahun dan meninggalnya juga karena gempa kan, gempa Jogja. Waktu itu aku lulus SMA baru kuliah semester 1 kalau nggak salah. Tapi kan beda gitu. Maksudnya bukan karena bangkrut gitu, masih ada uang, tapi emang aku harus hutang sih ke sana sini. Cuman utangnya itu bukan hutang karena rugi gitu loh, karena memang memulai sesuatu yang baru gitu. Nah, Tapi ini itu kan berat ya Mbak, misalnya kita udah di satu titik yang oke, iya, terus turun itu kan. Iya, makanya tadi aku ikutan branding tuh karena aku kayaknya bisa ngebayangin relate deh. ya. Relate banget waktu itu tuh kayak gitu. Cuman itu lebih parah sih menurut aku karena ketika bangkrut itu kan nggak pernah kita persiapkan gitu, nggak pernah persiapkan terus tiba-tiba kejadiannya langsung flip kayak gitu. Mungkin kayak tadi ngojek, terus kayak misalnya jadi TKW gitu ya. Itu kan bukan sesuatu yang gimana banget kalau memang dari awalnya tuh emang di posisi itu gitu, kayak oh ya udah nggak apa-apa udah kayak gini setiap hari. aja, Tapi kan gitu. ini tidak terbiasa kan, makanya harus membiasakan diri. Itu yang perjuangannya di situ yang luar biasa ya. Ada rasa malu nggak waktu sama teman-teman gitu dulu? Aku 2 tahun nggak ikut reuni. Karena mau ditanya-tanyain juga pasti. Karena aku ngerasa nggak relate. Aku pernah ketemu sama beberapa dari teman-temanku, bukan teman-temanku jahat ya. Misalnya mereka tuh support banget sebenarnya. Cuman ketika ketemu sama mereka ngomonginnya tugas, ngomonginnya kayak makan di sana gitu. Sedangkan aku sekarang udah ngomongin kerjaan gitu, dan nggak ada dari mereka yang mungkin akan tanya pekerjaan kan Mbak, karena nggak relate gitu. Jadi aku kayak aku nggak mau ketemu mereka. Gitu. Jadi kejadiannya itu pas masih SMA kelas 2 atau sudah lulus? Masih SMA. Masih SMA, berarti setiap hari ketemu sama mereka juga? Pas sekolah kan sudah iya kan? Aku nggak bilang. Oh nggak bilang. Aku nggak bilang bukan karena aku malu, tapi karena aku nggak mau dikasihani. Iya. Emang sih rasanya kayak dipandang kamu abis kayak gini ya gitu tuh nggak enak kan? Iya bener. Berarti kamu nggak punya uang kayak gitu kan? Nggak enak iya gitu. Sih, Apalagi teman-temanku masih teman-teman yang kayak mereka tuh punya duit semua gitu loh, Mbak Dita. Sampai ada waktu dimana dapat bos tuh ya. Kan kita kan ada tuh dulu dana bos 600 ribuan ya. Itu sampai aku ngajuin ke kesiswaan tuh nggak dipercayain. Karena kamu dulunya nggak mendapat itu ya kan? Dan teman-temanku juga teman-teman yang oke semua gitu loh, kayak mereka kaya-kaya gitu. Aku bilang, aku nggak punya duit Bu, beneran. Ya udah sini kasih surat keterangan nggak punya. Ya udah aku kasih surat keterangan nggak punya. Aku bilang papaku, terus papaku nyariin kan ke kelurahan. Sampai di sekolah aku masih nggak diterima. Nggak, ini pasti kamu bohong, bapakmu suruh kesini. Terus? Papa kesana dan bilang semuanya, semuanya, tapi bilang memang anakku nggak mau dikasihani, jadi jangan ngomong siapa-siapa. Akhirnya dapat dana bos kali itu. Berapa tahun ya berarti sampai selesai sekolah itu? Mas Berangkat dari di kelas 2 ya? Kelas 2. Kelas 2 berarti setahun lah Setahun. merasakan harus diam, nggak cerita sama siapa. Cuma Dan 2 orang aja yang tahu. dan berantakan banget kan perasaan itu mau cerita sama siapa. Wow. Paham Dan sih. kayak aku nebeng terus kan Mbak, diajakin pergi nggak bisa gitu kan. Dan aku sampai ngajar, jaga tempat les dan ngajar. Itu tuh jadi dari pulang sekolah kan jam 2. Nanti pulang sekolah tuh sekitar jam setengah 2, jam 1-an gitu. Aku jam 2 udah harus di tempat les itu sampai jam 9 malam. Gak punya motor, aku naik sepeda nungguin tempat les. Gila sih. Mantap, aku nggak segitunya sih. Aku segitu nggak ya? Kadang kita ngerasa nggak segitu, cuman kita kan nggak tahu perasaan Iya, kita waktu itu ya Mbak ya sih. gitu. Kalau dipikir lagi masih banyak yang lebih Iya sih. ini gitu. Cuman Sulung atau nomor berapa? pertama. Oh iya, sama. Memikirkan semuanya ya. Beban berat ya Bu. Iya bener-bener Iya. kebayang sih. Lanjut Mbak. Terus udah gitu di Jakarta berapa lama? Di Jakarta setahun lebih sih. Setahun lebih. Itu pun pulang. Sebenarnya kesempatannya sangat banyak. Cuman terus ketemu sama suamiku Di Jakarta. enggak, dia temen kerja sama kakak sepupuku. Jadi mereka kerja di Kalimantan. Oh gitu. Dia di perusahaan sawit bagian CSR-nya. Terus dikenalin, udah, terus kita ngobrol. Akhirnya nggak tahu dia tiba-tiba ngajak nikah. Berarti nikah muda banget? Ke 20
20 tahun. 20 tahun. Gila. Ya gimana Keren Mbak? sih. Enggak, waktu itu tuh aku gini. Aku Beda berapa tahun sama? 6 tahun. Oh ya udah cukup Jadi, lah ya. jadi aku tuh kan ya adalah temen dekat gitu sebelumnya. Terus kan kayak waktu itu kayak tersakiti banget gitu kan. Toxic. Iya, terus aku bilang udah aku mau fokus kerja aja. Nanti kalau misalnya sudah waktunya ya wes aku mau nikah aja gitu. Jadi kalau ada yang mau datang mau pacaran aku nggak mau gitu. Waktu itu deket sama orang aku mau pacaran aja gitu kan, nggak mau, aku maunya yang nikah gitu. Sebenarnya itu tuh buat ngalihin supaya aku kerja aja. Tapi dia malah mau. Terus bukan ketemu aku tapi ketemu bapakku langsung, Mbak. Itu kayak ceritanya Raffi sama Gigi nggak sih? Ih, jahat banget dia, Mbak lagi ranum-ranumnya nih. Udah dipetik ya? Iya, terus habis itu dilala waktu itu papa lagi ada kebutuhan utang apa gitu, aku agak lupa. Sama aku minjem kantor nggak dibolehin, malah dibilangin kalau kita ke orang tua itu bentuknya bakti, kalau orang tua ke kita itu kewajiban gitu, jadi kita nggak berbakti nggak apa-apa gitu. Kayaknya aku langsung baik. ya baik saya resign saja gitu. Aku resign, disuruh suamiku resign juga karena dilala kita klop. Sebenarnya tuh pertama kali kenal ya itu tuh dia waktu itu BBM aku tuh bilang kamu usianya berapa, waktu itu 19 tahun 19 tahun nih 24 tahun berapa gitu, 19 25 ya? Oh masih kecil ya, dia bilang gitu. Terus dia kamu berapa? Bocil. 24 atau 25 kita jawab. Oh udah tua ya? Abis itu nggak komunikasi apapun, tapi nggak tahu kita pas lagi gabut mungkin ya dua-duanya, karena dia teman kakakku juga, kita ngobrol. Pas ngobrol ada satu titik ketemu yang kita pengen entrepreneur, kita pengen usaha, dan dia doakan dari dulu katanya pengen punya istri yang punya jiwa entrepreneur. Bertemulah. Ya udah kita ketemu yuk. Oke, baik, ketemu. Saya jemput kan ya. Dia ke rumah Mbak, ketemu pertama tuh. Yang ditemuin bapak saya, bilang bapak saya mau serius sama anak bapak. Mohon maaf Mas, ini Anda aja belum lihat saya secara terang benderang gitu kan. Jadi lewat cuman foto-foto itu ya? Bahkan nggak kirim-kiriman foto ya, kayak cuman lihat dari display picture itu aja. DP ya zaman dulu DP ya. Terus ketemu ya udah. Ya mungkin itu yang namanya jodoh kali ya. Dan aku kayak udah doa, nih udah minta, terus ada yang datang beneran, masa iya nggak aku ini diterima. kufur nikmat banget aku sama Allah gitu kan. Udah terus nikah. Baik gitu. 2013? 2015. Oke. Terus udah gitu langsung pertama kali bisnis. Semua resign nih dua-duanya? Enggak. Oh masih kerja? Masih kerja. Sempet usaha. Jadi sempet nge-supply dari Dagadu tuh loh Mbak. Bapakku tuh ngerjain Dagadu. Jadi dulu banget dia partnernya Dagadu. Terus habis itu bangkrut kan, nggak berani nge-approach sana lagi. Akhirnya aku pulang dari Jakarta, aku bilang ayo Pak di-approach lagi. Dapet lah gitu. Terus kita ngebangun lini bisnis yang sama kayak gitulah, intinya ngambil jasa. Tapi karena saya juga masih anak kecil ya Mbak gitu. Pada saat itu ya aut-autan gitu. Akhirnya kita ke Kalimantan dulu. Oh Kalimantan. Abis nikah aku ikut ke Kalimantan. Jadi masih kerja di perusahaan sawit itu kerja di Kalimantan sampai tahun 2018. Resign 2018. Hampir 3 tahun ya di sana ya? Iya, di sana kan di sawit ya. Jadi tuh bener-bener yang, kalau tanya gimana bisa jadi sekarang tuh mungkin dari sana juga ya Mbak Dita. Jadi aku tuh di sana sama suami sendirian doang, sama dia, sama anakku satu gitu kan. Lahirnya di Kalimantan berarti? Lahirnya di sini, Jadi dibawa ke sana. Kita sebenarnya pengen nunda, tapi kok akunya kesepian, nungguin dia pulang kerja kan, dan nggak ngapa-ngapain. Udahlah punya anak aja, iya dipikirnya punya anak enak gitu kan, kayak punya temen gitu. Terus hamil 7 bulan aku kesini. Ya waktu itu terjadi lagi, bapak saya aut-autan lagi bisnisnya. Karena kalau aku ngelihat sih orang-orang zaman dulu kan juga tidak dibekali dengan ilmu finansial yang oke ya Mbak ya. Jadi aku selalu bilang tuh kayak kita tuh sering kali dikutang, dalam bahasa Jawa tuh dikutang
ayo sok gede nyambut gawe tadi wong sukses. Jadi nggak pernah ada nabung, nyimpen duitnya gimana gitu kan. Dan itu terjadi mungkin di bapakku. Di pulang ke sini ya aku ngebenain semuanya lagi dengan ya kita ngambil utang di sana buat nutup sini sandwich. Seperti itu ya. Nonton Kaluna nggak? Iya ya, dong. Oh, itu relate sekali. Oh, nangisnya Aduh, dong. iya, Gila. Segitu ya, kurang lebih lah ya. Ya gambaran anak-anak usia ini ya, generasi kita ya. Kayak milenial. gitu. Bener Iya. sih. Yang sekarang anak-anak Gen Z mungkin literasinya udah jauh lebih baik ya tentang keuangan. Kalau zaman kita dulu emang beneran segitu Iya. sama persis kayak itu Kaluna aku sampai nggak tahu tuh nangisnya sampai habis berapa sebelah kan aku nonton tuh sendiri karena aku tuh suka banget nonton sendiri nggak tahu kenapa karena kayak aku dan film gitu lebih ke situ tadi kan ngomong nonton ya aku juga suka banget sama nonton. Nah pas itu aku sendirian banget nggak sama siapa-siapa dan pas promonya jadi bukan pas udah tayang. Dan di Jogja kan ada tuh kayak promo gitu kan. Aku beli tiketnya paling depan berharap bisa ketemu sama cast-nya kan. Premiernya gitu ya. Terus ya udah nonton di situ dan sendirian. Dan aku pikir sebelahku nanti pasti berdua sama temannya atau apa gitu kan. Ternyata yang datang sebelahan sendiri juga. Wah itu seru sih. Ada tisu nggak? Minta tolong gitu. Jadi kenalan di situ kan. Dan yang paling dalam banget tuh pas bapaknya minta maaf sama anaknya tuh merinding semerinding-rindingnya kayak yang dibutuhkan sama anak-anak sandwich itu kan bukan dikembalikan tapi lebih ke dibilang makasih aja nggak sih dan dihargai upaya-upaya yang dilakuin nggak sih? Nah iya, cuman kan aku sama suamiku ya, jadi kita tuh beda banget. Dia tuh sepanjang nonton film tuh dia bilang, ayo egois ya kan, aku relate nih kamu gak boleh kayak gitu kan. Aku yang, aku terjebak perasaan itu lagi gitu kan, aku tahu perasaannya gitu. Jadi, aku nonton tuh nangis tapi capek ya gitu kan. Iya karena pada saat itu tuh mau nggak mau sebagai anak tuh ya udah. Ya gimana gitu. mau gimana. Tapi karena sandwich aku juga pernah mengalami suamiku berantem sama bapakku yang beneran berantem. Yang udah di titik yang kamu pilih aku apa? Suamiku pilih aku apa bapakmu kayak gitu. Ya ampun. Ya kan kita nggak bisa milih ya Mbak ya gitu. Bener, Terus bener. tapi alhamdulillah sih badainya terlewati ya. Tapi memang sesulit itu sih awalnya gitu, awal kita menikah gitu. Terus tadi balik ke Jogja, lahiran di Jogja sambil benerin usaha bapak lagi. Terus balik lagi ke Kalimantannya pas anak usia 7 bulan. 7 bulan. Jadi di sini aku sempat berkomunitas. Ada namanya dulu komunitas Gentle Bird itu. Jadi kayak alhamdulillahnya ketemu circle yang positif ya gitu. Terus dapat peluang juga di situ. Jadi kayak kamu bisa bikin kaos kan, bikinin baju menyusui dong. Sebenarnya aku udah pengen bikin karena waktu itu kan kalau kita cek baju menyusui di waktu-waktu itu kan harganya sekitar 200-an ya Mbak. Padahal aku tuh nggak dinafkain sama dia. Karena dia harus bayarin utang bapak kan. Jadi aku tuh bener-bener nggak dikasih uang bulanan Mbak Dita. jadi harus bener-bener cari sendiri. Iya, jadi kayak aku harus ngapain ya gitu. Dari uang tinggalannya dia 1,5 juta itu aku belikan kain, aku potong-potong sendiri tuh, bikin pola sendiri, terus polanya salah disobek lagi sama bapakku. Ya astagfirullahaladzim, berat Bang sekali. ajarin tapi nggak gini. Terus disobek aku nangis tapi aku bikin lagi. Nah itu tadi kalau relate sama daya juang mungkin di situ kali ya. Jadi ketika jangan gampang patah gitu loh. Bener. Aku udah disobek gitu terus aku besoknya bikin lagi, aku perbaiki polanya meskipun masih jelek banget gitu. Aku berani jual gitu. Ya udah nih jual, lumayan dapat uang buat nambah bikin barang gitu. baju Jadi lagi ya. tapi kayak iklannya cuma buat teman-teman sekitar atau dia yang nanya aja gitu. Bajunya kayak gimana sih? Bajunya ya ada bolongan yang kayak gitu. Iya, jadi aku tuh kaos kebayangnya tuh yang kayak gendongan terus di dalamnya udah ada bukanya gitu enggak ya? Iya, jadi kayak kaos tapi ada bolongan menyusuinya gitu. Dan itu belum banyak ya dulu ya? Belum, yang dari bahan katun combat yang harganya 60 ribuan waktu itu tuh belum jualnya banyak. 60.000. Jualnya 60 ribu karena itu bukan ngitung HPP atau apa, kayak ya udah sih harganya segitu, orang aku yang motong sendiri kan segala macam, nggak ada kos produksi. Terus balik lagi ke Kalimantan gitu kan sama suami, kok
sepi nih nggak ngapa-ngapain, terus kenal sama komunitas gendong. Pada saat itu komunitas gendongnya lagi happening gitu. Terus suamiku bikinin video, aku bikinin video tutorial tuh gitu. Waktu itu belum ada sertifikasi apa-apa kan, jadi masih bebas orang berkarya membuat video. Tapi makin kesini kan harus dengan nggak boleh asal ngajarin kan. Nah di situ aku beruntungnya lumayan dapat temen, lumayan dapat pasar kan, mulai jualan kaos menyusui dikit-dikit di situ karena ya emang nggak serius juga kan Mbak. Terus kepikiran mau jualan gendongan gitu. Jualan gendongan ambil dari Polandia pertamanya. Wow, Polandia tuh maksudnya impor berarti? Impor, jadi gendongan itu dong. harga 800 sampai 5 jutaan. Gila, mahal banget. Asli itu kain tenun, kain tenun panjang gitu doang tuh harganya segitu. Terus? Tapi kan ibu-ibu ini kan FOMO ya gitu ya. Jadi beli-beli aja? Beli Harga waktu segitu? itu aku nabung, terus aku bilang sama suamiku minta beliin, terus ada dia punya kartu kredit jadi bisa beli gitu. Maksudnya bisa beli transaksinya kan harus pakai PayPal dan lain sebagainya lah. Dah kebeli, terus ada teman yang titip 1, 2, terus aku pikir kenapa nggak jualan aja gitu. Aku jualan open PO. Terus aku nembusin sana dengan bahasa Inggris yang acak-adul dan modal Google Translate Mbak Dita yang nggak ngerti juga gitu. Aku email sana, aku bilang aku bisa nggak jadi reseller kamu di Indonesia. Akhirnya dia bilang boleh. Terus aku jadi authorized resellernya mereka di Indonesia. Jadi kayak dapat potongan gitu, potongannya lumayan, satu gendongan tuh bisa 200.000, kan lumayan banget tuh. Terus aku coba yang lain kayak Norwegia, terus Jerman, ada brand-brand itu aku masukin. Yang paling deket malah Malaysia. Malah sampai sekarang jadi temenan akrab tuh sama produsennya. Karena ngambilnya tuh beneran yang sebulan itu yang lain bisa jual 2-3, aku tuh bisa jual 40 gendongan gitu kan. Jadi lumayan banget gitu. Keren. Itu target marketnya siapa itu? Ibu-ibu di komunitas itu kan. Di komunitas tuh di Kalimantan sebelah mananya? Oh enggak, jadi online di seluruh Indonesia. Jadi aku mereka pikir kayak, Kalimantannya gitu. enggak dong Mbak, saya Iya, di bener-bener Kalimantan online. temenan saya tuh sama biawak ya, kebetulan. Karena bener-bener di tengah hutan sawit Mbak. Ya Allah sedih kebayang banget. banget. Jadi kalau misalnya Siapa lagi orang tantrum tuh Kalimantan anak ya? nangis, saya ikutan nangis dah teriak. Gak ada yang Nggak denger. ada orang ya. Gitu. Ya waktu itu juga pernah aku ke Medan. Terus ke apa tuh kanan kiri hutan sawit gitu kan. Ya beneran hutan sih. Iya, sehutan itu. Iya, terus udah gitu pas masuk aku pakai Gmap terus salah masuk jalan. Emang jalannya kan bagus ya walaupun ditata batu, tapi kan bagus ya. Ya udah aku lewatin aja terus, nggak taunya ketemu jurang. Nah, terus pas wah ini jurang nih, kita putar balik aja. Pas putar balik, bannya masuk. Iya, sering terjadi Nah, Mbak Dita. kan aku ngeliat jam ya, udah jam 3 kalau nggak salah. Terus kan ngeliat kanan kiri tuh beneran cuman sapi. Terus aku Ini mending ada sapi. Temenan saya sama ular. ya ampun, gila sih. Terus udah gitu ini apa mobilnya kita kunciin semuanya, kita jalan nyari Gmap mana jalan terdekat. Jalan loh itu beneran karena nggak ada sinyal Nggak ada juga sinyal. sih. Nggak ada sinyal. sinyal. Jadi aku jalan bener-bener jalan terus yang kayak ketemu manusia di sana lagi apa punya sapi. Wah, happy banget. Gila, aku bilang ini kejadian yang gak akan pernah aku lupain sih. Terus udah jalan ke ini terus minta tolong. Nah, si mobilnya tuh dibawa pakai. Jadi kebayang aku kalau misalnya emang nggak ada penduduk kan. Emang segitunya sih. Jadi kalau hari Minggu tuh harusnya kita libur, kita bisa jalan ke kota nih. Perjalanan dari rumahku ke kota itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Buat ke kota aja makan mie ayam aja itu gitu. Tapi kalau hujan itu tuh udah becek semua jalan, udah nggak bisa kemana-mana. Kalimantan apa sih tuh? Kalimantan mana? Kalimantan bukan Utara. jangan-jangan? Oh bukan ya. Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan. Kalau masih di situ mungkin sekarang tanahnya ada yang dibeli gitu Kak sama. Kayaknya nggak aja deh Mbak ya, nggak aja saya. Oke, Nah, di lanjut. situ terus jualan, habis itu kepikiran kok kenapa nggak bikin ya gitu. Mau bikin sendiri, wong Klaten kan juga bisa bikin tenun gitu kan. Pikiran sempit saya itu waktu di Kalimantan akhirnya, kita decide pulang buat jualan gendongan. Berani banget lu, pada belum riset ya kan. Terus? Itu aku pulang jualan, pesan jadiin sampelnya aku foto, aku jual karena udah lumayan ada nama kan. Jadi belum launching, belum ada barangnya, itu tuh udah
udah kebeli semua, udah diambil orang semua. Harusnya dia janjiin prosesnya itu 3 bulan, tapi mundur jadi 6 bulan. Untungnya suamiku itu tipikal yang well prepare banget soal uang, jadi finansial tuh oke banget. Jadi pas kita resign dia bilang harus ada 6 bulan uang kita tuh aman untuk makan. Nanti jadi kita kerja sekarang tuh buat 6 bulan setelah itu gitu kan. Terus begitu jadi di 6 bulan setelah itu terus suami resign karena aku pulang duluan, habis itu disusul suami. Udah jadi barangnya warnanya pudar semua. Puluhan juta. Karena satu gendongan harganya sekitar 1 juta. Itu bikin sendiri bikin atau? di Klaten, di Oh, pabrik. bikin di Klaten. Jadi kayak maklun gitu di Klaten. Dan dia juga belum jago mungkin. Develop ya, kita ngedevelop. Jadi tenun sebenarnya tuh kayak salah langkah dianya loh Mbak. Maksudnya dia tuh salah langkah, harusnya ada satu step yang dia lakukan tapi dia kelupaan gitu. Iya kayak ya mungkin emang nggak direstuin sama Gusti Allah aja ya gitu. Kalau mau nyalain juga nggak bisa juga, udah posisinya kayak gitu. Terus kita udah nggak punya duit lagi, tinggal 4 juta dari yang resign itu. Kan kita sandwich bayarin bapak ini itu. Tinggal 4 juta nih gimana? Terus aku bilang ya udah dibeliin kain aja, baju menyusui, dibikin baju menyusui, beliin masing-masing 10 kilo, nanti dibikin gitu kan. Dia bilang nggak bisa, siapa yang tiap hari nyusuin? Ya juga gitu, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Terus dia ngomong oke, kalau mau jualan baju menyusui setiap hari, kalau kamu mau melanjutkan hidup setelah ini kita harus jual 2 baju setiap hari nih. Gampang dong. Mbak Dita, pada saat itu tuh Shopee masih kayak awal banget kan? Masih awal banget, dan aku tuh jualannya di Facebook ya. Jualannya di Facebook, di status kayak gitu, di komunitas-komunitas. Bener-bener, aduh nggak kejual 2, ini gimana hidup selanjutnya gitu kan. Tapi untungnya tanpa terasa tuh kayak udah makin banyak gitu. Dan terus kalau yang gendongan itu masih jalan kan, tapi sebagai Oh reseller? tentu tidak lagi. Kenapa? Karena kan modalnya habis Mbak Dita. Alah ya ampun. Ya kan orang buat buat ngembaliin juga, dikembaliin atau akhirnya bikin? Yang tadi pudar itu kan udah nggak bisa dijual dong. Terus Ya, bikin lagi, uangnya. Oh kembaliin uangnya, gila sih fresh money. Kita nggak bisa, padahal kan uangnya udah kita plot-plotin untuk banyak hal ya, tapi at the end ya udahlah ya. Sempet jelek nggak namanya, kayak ada nggak percaya gitu? Iya ya. Tapi aku ngebuktiin dengan aku ngirim baju benar gitu. Tanggung jawabnya kita sih yang alhamdulillahnya mereka pakai. Jadi kalau misalnya ada satu kesalahan tuh kadang aku sama suami selalu bilang mungkin ini kita mau dinaikin kelasnya. Asalnya kita tanggung jawab ya dan nggak lari. Waktu tuh diteror ini gimana. Untungnya udah baru di kita loh Mbak, belum tak kirim. Baru masuk di kita, aku tes yang punya aku luntur kan. Habis itu aku langsung jabriin semua. Aku bilang pertamanya aku sampai takut banget, ini gimana ya ngomongnya gimana. Ya udah hadepin aja, balikin uangnya. Tapi kan uangnya udah dipakai ini, apa-apa balikin aja. Aku bilang maaf gendongannya ternyata begini, kalau kamu mau barangnya silahkan ambil, tak balikin uangmu juga. Jadi kamu dapat barang, dapat uang dengan barang yang ala kadarnya begitu deh. Terus apa katanya mereka? Mereka mau, ada yang buat kamu aja tapi aku nggak mau, kayak nanti aku kesannya nggak mau uangnya. Nggak mau uangnya. Karena aku kan nggak transaksi ya gitu, jadi ya wes gitu. Keren. Terus dari situ sampai ke bisnis yang lain, kan itu kan bukan bisnis pertama dan terakhir kan? Selanjutnya ada bisnis yang baru. Tadi kan milih bisnis baru daripada viral ya. Itu selanjutnya ke bisnis selanjutnya gimana? Sebentar, apa dulu sih bisnisnya tuh yang pertama tuh? Baju dulu. Baju. Habis baju makanan yang kedai itu dulu atau warung Mangut Karso dulu? Lucunya bukan. Dulu tuh ada namanya Burger, kedai kecil gitu. Itu bertiga kita sama teman. Itu seru-seruan sih sebenarnya, tapi terus bangkrut karena biaya sewanya mahal sekali. Nggak nutup lah, di Klaten juga. Di Klaten. Terus habis bangkrut kita aku sama suami bisnis Pentis Pizza, ambil franchise-nya Pentis Pizza. Pentis Pizza di Jogja ya? Pentis Pizza Klaten. Jadi dia tuh punya Pentis, terus habis itu aku bikin di Klaten. Aslinya dari Jogja bukan? Aslinya dari Solo.
Oh dari Solo, tapi di Jogja lumayan tuh dulu sempat happening banget. Iya, sempat happening. Terus sekarang juga masih jalan Masih alhamdulillahnya. jalan. Di Klaten di tempatku juga masih jalan. Terus habis itu si kedai itu. Kedai itu juga berdua. Apa namanya? Sorry. Kedai kopi rukun. Kedai kopi rukun. Itu juga lucu loh. Iya. Kayak Udah pernah kesana belum? Aku cuma lewat doang. Belum Sana yuk. mampir. Kapan aku kesana ya, mampir ya. Apa yang aku tadi lihat sempat ya lihat di kedai rukun itu juga bukan makanan yang gampang dibikin gitu loh, bukan yang cuman french fries sama apa gitu kan, ada kue tiaw, ada Iya. macam-macam gitu ya. Jadi itu dia tuh kedai kopi. niat banget, kedai dan kalau kopi. misalnya produknya nggak dikontrol dengan baik, pasti komplain nggak sih? Iya ya, makanan Mbak Dita. Iya. Terus gimana cara ngejagainya itu? Kalau di kedai kopi rukun ini kan kebetulan kita berdua sama partner juga. Oh, partner. Nah, develop produknya memang karena aku dulu punya cita-cita waktu di Kalimantan tuh ada kedai kopi kecil gitu ya. Dia tuh jualan bakpao sama kopi gitu. Yang datang tiap hari tuh kayak pejabat-pejabat gitu loh, Tanjung Selor dulu tuh kayak aku pengen punya kedai kopi yang kayak gini gitu. Terus ternyata temanku punya cita-cita yang sama, terus kita bikin. Jadi menunya menu peranakan gitu Mbak Dita. Iya. Ini kok kelihatan rasanya juga kedainya juga kayak Chinese gitu ya. Tapi temennya Chinese juga yang bisa masak? Oh bukan. Jadi ini resepnya turun-temurun dari mana? Nggak ada. Mantap. Jadi aku tuh paling nggak berani sama resto gitu tuh, nggak berani aku. Jadi kayak aku sama suamiku sih, dia tuh tahu makanan yang enak. Dia tuh ngarani banget tuh nggak Mbak, kalau tipikal orang yang makan, ini jahenya kebanyakan gitu. Itu tuh nyebelin banget kalau makan di luar kan. Ya udah nikmatin aja gitu kan. Rasanya tuh, tapi dia tuh kayak emang suka komentar gitu. Jadi kayak ya udah. Jadi bisa ini ya QC rasa ya. Iya, jadi kalau ada rasa yang berubah dia ngerti. Aku nggak berani kenapa? Karena itu loh kayak materialnya kan gampang busuk. Terus kalau nggak laku gimana ngebayanginnya gitu-gitunya Kalau nggak itu. laku gimana ya. Ya kan? Udah. Kalau furniture kan tahun depan juga kayaknya masih sama gitu. Tapi itu kan barang besar Mbak Dita. Aku justru mau tanya, kenapa berani sekali? Kenapa ya? Stoknya gimana? Pasti mesti punya gudang yang gede gitu kan? Karena mindsetku ini tuh sofa bakalan masih bisa sampai lama, nggak akan bau dia. Jadi ya kalau sekarang misalnya marketingnya nggak jalan, aku masih bisa bulan depan aku masih bisa coba lagi gitu. Tapi kalau makanan kayak sekarang harus laku sekarang nggak sih? 2 hari lagi rasanya udah beda gitu. Jadi kenapa aku berani yang besar dan kenapa enggak kelontong juga, maksudnya bukannya kecil-kecil barangnya, karena menurut aku barang kecil itu lebih susah tahu ngejagainnya. Misalnya ini jualan kayak gini nih, satu kardus itu kan ini dikali berapa, terus kalau ada yang rusak apa-apa itu kan udah ngemakan ini kan marginnya kan. Nah sementara kalau furniture tuh menurut aku ya lumayan lah, marginnya kan lumayan karena harganya dia mahal. Nah itu Mbak yang bikin saya takut, harganya mahal. Artinya kan modal kita kan berarti gede ya. Bener sih, iya juga ya. Kenapa aku berani ya? Ya itu, aku makanya mau belajar ke Mbak Dita nih. Gimana nih? Supaya bisa jadi besar kayak Lofi sekarang tuh gimana? Gimana ya? Aku kaget waktu aku baru denger Lovis ya, karena aku memang nggak ngerti perintilan suamiku yang ngerti kan soal sofa merek apa kayak gitu-gitu, karena aku memang nggak pernah ngurusin kayak gitu. Aku pas kepoin ternyata tuh segede itu loh udah. Dan ternyata teman-temanku tuh follow. Aku bilang aku mau podcast sama siapa? Lovis. Gitu. Wah gitu, mereka tuh yang kayak gitu. Itu teman-teman Klaten atau di luar? Teman-teman Klaten, ada Jogja juga. Teman-teman Jogja aku ceritain, Mas Dimas kayaknya follow Lovis. Oh iya Mbak, ya saya mau podcast loh sama gitu kan. Padahal kita juga seneng. Cerita sama konsultanku kan. Siapa tuh? Mas Dimas itu, dia follow Lovis juga. Oke. Mantap ya, kita buka di Klaten lah. Wah, mau belajar kan? seru banget. Iya. Terus tadi sampai mana tuh? Baru si Rukun. Tadi mana? Tadi si bisnis yang sempat bangkrut itu ya. Terus kemudian Rukun. Pentis Pizza dulu. Kemudian Rukun. Terus si Mangut Karso. Mangut Karso ini sendiri. Jadi itu rasanya kayak balik lagi ke zaman tua ya. Karena kan kalau aku ya, soalnya gini. Aku itu kan kecilnya itu tinggal di desa.
di pelosok Bantul lah. Kalau tahu Pleret sekarang sih, Pleret sih udah terkenal dan Pleret. sudah jadi ibu kota baru sepertinya. Aku tuh tapi masih ke timurnya lagi. Nah, zaman aku kecil itu tuh masih banyak ibu-ibu yang bukan ke pasar, ke sawah, terus mereka pakai tapeh, apa tuh namanya, kain Jawa gitu loh, terus masih pakai baju Jawa juga kan, dan pulang itu bawa kayu bakar. Nah di belakang rumahku itu ada namanya Mbah Umar almarhum. Itu temen aku main sama geng Main, bocil iya. zaman dulu. Itu kalau masak masih pakai kayu bakar. Nah pas ke Mangut Karso kemarin itu yang pertama kali ke recall itu memori aku waktu itu. Aduh aku merinding. Memori aku bikin kayu bakarnya, ngeniup-niup itunya, terus ngeniup pakai apa namanya? Kayak selongsong itu ya. Pakai pring ya, pakai itu. pring itu, terus udah gitu apinya jadi, ditungguin sampai mulai jadi baranya, baru kita masak kan di situ. Nah itu kan ada sangit kan, bau sangit itu kan. Nah itu tuh yang tak inget waktu makan lelenya gitu, karena kan diasap ya dia ya. Nah itu rasanya langsung flashback banget zaman aku kecil. Terus udah gitu pas ngelihat open kitchennya itu seru banget, karena open kitchennya bukan juga profesional yang kayak restoran di hotel-hotel gitu, tapi malah yang itu yang aku lihat waktu aku kembali beberapa tahun yang lalu itu, kayak yang di bawah-bawah gitu kan, yang punya masak bener-bener yang kayak itu. Terus aku bilang gila sih ini siapa yang mikirin sampai segininya gitu loh. Terus aku pikir ini udah sepuh yang punya. Makanya pas kemarin aku dikabarin sama timku, Mbak, aku tuh kemarin posting ke Mangut Karso lagi. Terus dia tuh naik kereta tuh loh Mbak, naik kereta. Terus udah gitu dia bilang, ada temenku itu yang komen, loh itu punya temenku, kayak gitu. Makanya udah kenalin aja sama yang punya gitu kan. Mbak yang punya masih kecil, kayak gitu. Serius, itu rasanya legendaris banget itu sih. Makanya mau tanya, itu tuh siapa yang masak, resepnya dari mana, terus kenapa Karso namanya? Itu sebenarnya project yang Bim salah Bim dan agak magic juga buat kami ya Mbak ya. Jadi awalnya itu kami memang kita pernah main ke Tulungagung, terus ada yang jual makanan gitu, dia legend gitu, dia ngomong itu tuh boto. Makanan itu boto. Tapi terus aku bilang, oh enggak, ini lebih mirip sama garang asem deh gitu. Terus aku bilang sama suamiku, nanti kita akan bikin warung kayak gini ya gitu aja. Misalnya itu kayak omongan yang keluar gitu saja. Terus besokannya kok Dilala adikku itu kan yang jagain studio. Nah, dia jagain studio waktu itu tuh kita mau acara pergi sama si Bansel, si baju menyusuinya itu mau pergi ke plesiran kalau mereka bilangnya, mau plesir. Terus ke pantai, mereka bingung mau pesen makanan di mana gitu. Terus si adikku bilang, Mbak mau pesen sama ibu-ibu sini aja, ibu-ibu di dekat Mangut Karso. Itu rumahku Mbak, rumah kecilku di situ. Di Mangut Karso itu aku di kecilnya. Dari zaman simbahku tuh di situ. Simbahku tuh purnawirawan TNI, pejuang. Terus habis itu dia pas G30 SPKI, dia pensiun, terus dia di situ. Sebenarnya itu tanahnya punya dia kan, maksudnya dia ngomong itu dihadiahkan ke dia, tapi kan karena mbah-mbah dulu nggak ngurus, nggak ngerti apa-apa ya. Tahu-tahu sekarang di tahun 2000-an tuh kita disuruh bayar PJKA gitu ke KAI. Ya udahlah kita PJKA itu apa? Pajak KAI. Oh maksudnya Punyanya KAI. Jadi suruh bayar tuh maksudnya disuruh jadi beli? itu tanahnya bukan sewa, jadi itu tanahnya sewa. Ternyata cuman hak guna pakai, karena nggak diurus juga mungkin kan gitu. Terus aku kecilnya di situ, dan kalau Mbak Dita lihat kan di lingkungan yang sebelah sana itu bukan lingkungan yang oke ya, kayak padet banget penduduknya gitu. Nah adikku tuh bilang, Mbak mau dipesenin ibu-ibu sini aja. Oh ya wes nggak apa-apa nih ibu-ibunya mau. Jadi tuh mereka tuh kayak karena sering di rumah, nggak punya banyak kegiatan, mereka masak. Terus habis itu kalau udah ini mereka jual kayak gitu-gitu. Terus habis itu ya wes lah ayo gitu. lanjut. Terus ya wes lah ayo gitu. Terus pesen di situ katanya tuh modalnya berapa, pokoknya mereka tuh dapatnya 90.000 dibagi berempat kalau nggak salah. Ya Allah. Kayak
yang bener. gitu kan. Yang bener aja deh gitu. Iya mbak, terus aku ngomong sama suamiku, apa bikin mangutnya di sini aja ya gitu. Terus suamiku bilang, oh bikin mangutnya di sini. Jadi itu resepnya ibu-ibu yang situ berarti? Iya, magicnya adalah kayak bikin itu tuh kita tuh cuman open gini, kita mau ada bikin rumah makan, mau ada yang ikut ayo, nggak mau ya pak, nggak apa-apa. Awalnya nggak ada yang mau mbak, Terus? sampai hamin seminggu kayaknya, hamin seminggu tuh nggak ada yang mau. Ya kita udah pasrah aja, terus kita ya udah kalau nggak mau kita cari orang lain gitu kan, kita lebarin lagi skalanya buat yang mau. Tiba-tiba pada mau. Ibu-ibu sekitar, yang masak tuh ibu-ibu sekitar situ Mbak Dita. Jadi pantesan kayak ya di Jawa banget ya, memang bukan bukan ya emang originalnya mereka kalau masak kayak gitu. Dan percaya nggak, kita tuh resep itu aku sama suamiku tuh bisa bilang ini enak atau nggak enak, tapi kalau masak dari awal gitu kan kayaknya kami juga waktu sekarang kan belum bisa ya gitu. Hamin 5 Mbak Dita baru ada resep yang sekarang ada gitu. Dan itu aku cuman gini, Bu-ibu, ini nanti akan jadi sawah dan ladang kita sama-sama. Ayo dibikin trial, akhirnya jadi enak kan. Terus yaudah itu buat mereka, balik lagi buat mereka. Jadi aku nggak tahu tuh pas begitu buka, ya konsepnya yang mikirin tentu saja kita ya. Aku bilang masuk ke sini harus kayak ke rumah nenek. Jadi dapet tuh vibes-nya dengan si pompa ikonik itu gitu kan, si pompa itu ya orang bisa mompa gini kayak masih ada ya kayak ginian ya gitu. Itu terus, nyari atau memang udah ada di situ? Sebenarnya itu sumur. Iya, sumur biasa, ada sumurnya, tapi karena kan nggak oke ya kalau ada sumur di sebelah situ, akhirnya kita pasang itu. Jadi kita respon dengan itu, terus masuk lihat open kitchennya, jadi kayak ibu-ibu rewang gitu loh, rewang, jadi persis. Rewangan kayak mereka tuh bisa ngobrol sambil. Jadi aku tuh nggak pernah ngasih standar yang gimana ke mereka. Kamu cara ngupas wortelmu kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Gitu aja. Beda sama yang rukun ya, yang kayak caranya begini stepnya jelas gitu. Yang itu tuh ya udah gitu. Ya. Dan enak banget. Magicnya adalah di bulan pertama kita buka itu tuh rame banget sampai kemana-mana lah suaranya. Tapi kalau itu aku yakin banget bukan cuma karena marketingnya, karena kalau marketing aja pasti orang tuh bosen gitu kan, atau kecewa gitu ya. Tapi kalau itu emang secara produk emang ngangenin sih, enak banget. Ya makanya blessingnya tuh itu karena mungkin ya Mbak, kita nggak bikin buat kita aja ya, buat mereka. Jadi kayak banyak tangan yang ngebantu gitu loh dari nggak tahu dari mana gitu. Digampangin aja. Dan apa namanya? Jawa banget lah, Indonesia banget gitu ya. Dan bagi pecinta santan, mari kita makan. Itu ada apa sih? Mangut sama garang asam yang aku favorit banget tuh dua itu. Kalau yang apa? Mayung ya? Manyung. Manyung. Tuh nggak berani nyoba aku. Kenapa? Itu enak banget loh, kepala ikan manyung kan gede banget tuh. Terus kita mipilin gitu. Takut. Ih, itu aku malah paling suka itu. Pertama banyak yang enggak, tapi begitu dia melepaskan sendoknya kemudian ngipilin satu-satu itu enak banget. Mari kita coba besok ya. Malah kayak uji nyali. Antara makan. Oke. Ini tuh kayak kita ngobrol barusan ya? Iya, baru tapi aja. Kok kayaknya ternyata jamnya sudah menunjukkan berapa? 50 menit lebih? Wow. 51 menit. Kita selamat. Oke, Mbak, aku nggak mau manjangin lagi. Tapi mungkin pertanyaan terakhirku adalah dari semuanya yang dilakukan sekarang ini, apa sih yang bikin Mbak Rizka dan suami bisa menjalani semuanya dengan happy tetap, tapi juga pastinya banyak tanggung jawab, apalagi sandwich generation aku baru tahu gitu ya. Itu tuh untuk bertahan itu tuh apa aja sih, dan apa pesannya buat teman-teman Lovely di rumah yang dengerin? Kalau aku ngerasa gini Mbak, aku tuh di kehidupan ini tuh aku nggak punya modal apa-apa. Modalku cuma satu, persisten aja. Aku tuh kalau udah mau ngelakuin sesuatu, aku akan kejar. Jadi di tengah misalnya aku mau jatuh, aku nggak peduli. Dan karena lagi-lagi aku tuh nggak punya apa-apa, misalnya aku nggak punya background pendidikan yang oke. Kalau orang tanya sama aku, kenapa kamu berani banget? Karena ya aku nggak ada kebutuhan untuk mencukupi ekspektasi orang lain. Kayak aku nyoba, ini ada orang bodoh nih, coba, terus kalau dia gagal, ya kan emang aku bodoh gitu. Kalau aku berhasil, ya udah terima kasih gitu. Jadi
yang membuat aku sama suami sampai di titik ini menjalani semuanya adalah yang pertama aku sama dia udah ketemu irisannya ya. Kalau enggak mungkin kita udah bubar dari kemarin gitu setuju kan. banget. Kayak kita udah ketemu irisannya, dia udah percaya sama aku percaya sama dia. Yang kedua, aku nggak punya kebutuhan untuk memenuhi ekspektasi siapapun. Keren. Jadi kalau buat yang mau coba ya coba aja gitu, karena kamu nggak tahu kalau kamu nggak coba. Keren. Mantap. Tepuk tangan buat Mbak Rizka. Terima kasih. Terima kasih banget waktunya udah kesini. Besok aku Seneng bakalan ke Klaten, mungkin aku nggak akan terakhir kali, yang kemarin itu aku pasti bawa teman-temanku. Terutama ada guruku namanya Pak Jaya Budi, aku bakal ajak. Oke, tahu. Iya. Aku bakalan ajak karena Idola juga iya, itu. dia pasti suka sih, pasti suka. Gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan besok kalau misalnya kita cocok boleh juga ya. Nggak ada kepikiran bikin warung di sini. Pengen banget, tapi kayaknya banyak sekali ya ininya Mikirin apa ya? namanya. Bukan teman-teman yang usaha juga ya gitu. Nanti kita ngobrol Kita di ngobrol belakang lagi. ya. Off cam ya. Tapi besok aku main itu ya ke guest Guest house house kita ya. yang baru. Oke, thank you banget. Terima kasih teman-teman Lovely. Hari ini aku udah ngobrol banyak sama Mbak Rizka dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Jangan lupa buat subscribe sama komen. Terus sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.